Publikasinya berarti di sini kan kan sekarang sudah modern ya Pak. Nah itu Ya. berarti ada yang di media sosial juga itu bagaimana? Di media sosial ada yang di Swarmadika Cyber, swarmadika.com, swarmadika.com, gitu ya. Ada di swarmadika.com. Nah, nanti Mas Indra ini ada. Jadi berita-berita olahraga kadang langsung ke .com. Jadi beda sendiri, pengelolaannya beda sendiri. Kadang lebih cepat keluar di .com daripada dicetak. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada event dibuat, terus kemudian dikirimkan ke .com dulu, baru naik, kemudian dikirimkan juga ke redaksi. Seperti itu. Jadi kalau ini kan beda kamar. Oke. Ya itu yang mesti Mas Hendra nanti sini ada. Kebetulan Mas Hendra juga mantan wartawan olahraga, jadi dia juga mudeng juga untuk mengoreksi olahraga bisa. Tuh. Jadi senjanya kalau untuk ke media sosial, ke siber kan kita langsung ke swarmadika.com, langsung dikirim ke swarmadika, langsung naik gitu. Walaupun kan apa mas cuma pemberitahuan juara juara aja gitu itu aja gitu. Nanti lengkapnya dicetak. Nah, betul. Mungkin cuma kalau di Semarang mungkin kalau ini PSIS menang atas Persik Kendal dengan suara kiri ke swarmadika.com. Kemudian nanti kalau di suara udah dicetak ada komentar-komentarnya dari yang lainnya yang lebih detail. Di dalam sini kan pastinya ada kebijakan kan pasti ada kaitannya dengan peraturan ya Pak. Kalau di Suara Merdeka sendiri itu peraturannya yang terkait itu ada sendiri atau bagaimana Pak? Maksudnya? Kebijakan itu kan pasti terkait dengan peraturan. Nah peraturan yang sedang berlaku di Suara Merdeka itu ada yang khusus atau bagaimana gitu? Kalau kita peraturannya menurut ke kode etik jurnalistik aja sih Mbak. Jadi kalau nulis ya harus oversight board. Jadi kedua belah pihak kalau gitu ada berita-berita yang menyimak, ada yang bertikai gitu, kita harus ada dua sisi gitu. Seperti itu enggak boleh nanti kita mendukung salah satu pihak, itu enggak boleh. Harus ada dua sisi pendapat dari yang berlawanan dan yang tidak, ada dua sisi. Seperti apa memang yang gitu, yang normatif itu. Kemudian kalau apa kalau berita-berita yang biasa kalau prestasi ya cuma wawancara dengan atletnya, pelatih seperti itu. Dan kalau kita ya kode etiknya kalau kode jurnalistik peraturannya harus sesuai dengan nulis sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nggak boleh yang hoak-hoak, nggak boleh. Seperti itu. Payungnya tetap di sana ya Pak? Iya payung kita ke jurnalistik, ke peraturan perundang-undangan yang di undang-undang pers seperti itu. Ada lain? Kalau terkait prosesnya bagaimana ya Pak? Proses gimana? Proses produksi pemberitaan Pak, terkait dengan alurnya. Tadi kan sudah dari yang itu wartawan, redaktur, dikoreksi kemudian dikoreksi ke Redpel ke kita kemudian setelah di Redpel itu sudah ACC, beritanya sudah oke, nggak ada masalah tuh. Berarti langsung kita ke layout ke cetak. Tuh. Kalau pembuatannya berita ya seperti itu 5W1H seperti itu. Tuh. Kalau sekarang kan kalau masyarakat umum kan lebih terkadang itu kalau satu pemberitaan itu lebih gemarnya ke kadang hal yang kayak privasi gitu loh Pak. Contohnya? Seumpama PSIS, sama ya Pak. Sama PSIS ini sebagai alat atau alat politik suatu orang atau digunakan seorang atau apa. Nah itu kadang termasuk privasi privasi seseorang gitu Pak. Itu kalau di medsos. Iya, kan di sini kan kita banyak kan kalau kalangan muda zaman sekarang kan lebihnya ke medsos Pak. Kalau ada yang hot atau wah nyimpang dikit langsung rame gitu kan Pak. Itu kan makanya kita kan sebagai yang mainstream itu kan harus menyeimbangkan. Nah, gitu. Ya kan? Berita-berita di medsos benar apa salah? Itu kan ya enggak? Seperti itu. Kalau stadion Citarum geger seperti itu. Ya benar seperti apa sih dari pihak Pemkot bagaimana prosesnya, kemudian dari pihaknya PSS bagaimana kita keluarkan ya dua-duanya.
Ya, jadi sebenarnya seperti ini loh kejadiannya, seperti ini. Oh, itu. Jadi nggak medsos tuh, medsos kan liar mbak isunya, seperti ini. Jadi kan wah lagi sih bener sih di. Kadang kalau orang yang nggak apa, yang nggak bisa cross check, mesti menerima apa adanya dengan ada yang di medsos. Gitu. Padahal kejadian tidak, ya, yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah kita sebagai media mainstream harus meluruskan tuh sebenarnya kejadiannya seperti ini loh, dari Pemkot seperti ini loh. Nah, kemudian PSS saya tanggapin seperti ini loh. Dan nanti yang menentukan pembaca seperti itu. Jadi datanya ada Pemkot tanggal sekian ada perjanjian, tanggal sekian dikasih waktu pembayaran, tanggal sekian nggak pembayaran berarti dia diputus kontraknya. Kalau PSS gimana tanggapannya? Oh enggak, aku seperti ini, aku sudah sudah berunding dengan gigi gitu. Nah, tadi kan nanti yang benar siapa kan tahu. Gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan komentar dari kedua belah pihak. Kalau di medsos kan liar. Ya, karena yang liar Ya, yang lebih itu. menggoda, Pak. Ya itu menggoda. Tapi kan bagi kita sebagai pers nggak bisa tuh mbak, ya kan? Sebagai kita juga kerjanya kan dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kita harus dua pihak harus kita yang benar mana yang kita tulis. Kalau di medsos nggak ada undang-undangnya, yang ITE itu pun belum tentu ditanggapi. Ya toh. Itu. Jadi kan kalau di medsos kita ya kadang kita kalau sekarang berita-berita di medsos itu kan pengennya yang boom, walaupun nanti di berita nggak ada seperti itu, nanti judulnya boom, itu kan. Dan kita nggak bisa toh mbak. Kalau jadi media mainstream seperti itu, sama nggak bisa. Ya harus ada faktanya. Contohnya di medsos di online, di media online. Salah satu dulu ya komisaris PSIS berkunjung ke London negosiasi dengan Chelsea dan Manchester United. Itu kan boom judulnya. Padahal orang itu cuma jalan-jalan ke Chelsea, Manchester jalan-jalan piknik. Dari situ naik negosiasi bersama duit kan. Iya, tapi kalau per view itu menarik perhatian orang, jadi tetap baca gitu, walaupun di dalamnya nggak ada isinya seperti itu. Jadi itu yang harus dihindari oleh kita sebagai media mainstream seperti Suara Merdeka. Yo isinya yo ojo bombastis. Ya ada faktanya apa, sana ya dolan ya dolan. Dan judulnya ya PSS ke London untuk melihat fasilitas yang ada di Chelsea atau Arsenal itu. Jadi enggak jalin kerjasama dengan Chelsea dan Arsenal, enggak, beda maknanya. Seperti itu. Pak, itu kadang juga tergantung pemilihan bahasanya, iya Pak? Iya, gitu kan, dengan pemilihan dan cara menakal di media online itu kan bagaimana berita itu bisa dibuka oleh per view. Jadi kita orang membuka preview juga menarik, sedek, untuk duit, untuk kamu. Ngejarnya situ. Kalau kita enggak. Ya, makanya kita di online tuh yang menarik, yang bombastis ya harus bombastis. Itu yang pergeseran seperti itu. Tapi mungkin lama orang kan mudeng, lah bombastis itu jadi mungkin sudah kalah. Kalau di kita kan harus sesuai dengan fakta, judul yang menarik tapi tetap ada di koridor-koridor di Kalau dari kebijakannya kan tadi sudah dikatakan kalau yang enggak yang kayak sembarang orang hanya menyebarkan berita seperti itu kan Pak, kan terkadang itu lebih banyak peminatnya, lebih banyak dibaca dan lebih banyak orang yang percayai kan Pak. Nah itu kebijakan kalau dari sini bagaimana? Kalau kita tetap undang-undang pers Mbak. Maksudnya agar berita dari sini itu tetap menjadi seseorang itu tetap ingin tahu gitu ya. Itu kan tetap mengikuti tren. Betul. Cuma kita sumbernya harus dua. Maksudnya sumbernya itu nggak satu sumber. Jadi kalau ada contohnya ya yang bombas gitu kan? Gimana?
Yang berkonflik atau yang apa ya, kita ada berkonflik, kita yang mengikuti tren, cuma kita sebenarnya harus ada dua. Yang berkonflik itu harus kita kasih pendapat semuanya. Kemudian kalau ada yang bombastis yang mengikuti tren yang kayak apa ya, ya kita mengikuti tren alur dari medsos juga, cuma tetap pemberitaannya yang sesuai dengan undang-undang pers. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh isu-isu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh yang hoax nggak boleh. Harus sesuai dengan yang sesuai yang ada yang di fakta yang ada di lapangan. Mungkin tapi tidak kalah maksudnya dalam banyak sekali itu tidak kalah tren gitu kan ya. Iya, tetap mengikuti pemane tren iki pertama haran sing pertama haran sing jadi tetap unggul terus. Dan kita mengikuti komentar dia, bagaimana dia latihan, bagaimana tetap itu. Seperti itu. Di timnas bagaimana dia seperti itu, di Jepang gimana itu juga. Cuma kan kalau nggak sekalian kita wah penting kita sing lokal lah seperti itu. Nanti yang kita pertama lokal karena kan kita orangnya Jawa Tengah harus mengakomodir yang di lokal itu. Jadi kalau terkait publikasinya, kalau di Suara Merdeka ini yang media online sama yang koran itu presentasinya bagaimana? Beda Mbak. Kalau online itu Mas Indra siber. Itu beda bagian atau Beda bagian. Jadi Suara Merdeka.com manajemen sendiri, yang yang cetak sendiri. Beda. Tapi dalam olahraganya Pak, dalam bidang olahraganya Pak? Olahraganya beda Mbak. Beda. Jadi olahraga di suaramerdeka.com itu semua wartawan bisa memasukkan berita olahraga di suaramerdeka.com. Belum berita antar kampung RT kalau olahraga dimasukkan bisa. Itu. Apapun bisa. Itu olahraga. Prestasi, rekreasi, olahraga prestasi, rekreasi dimasukkan ke langsung karena kan mereka wartawan di suaramerdeka.com dikasih untuk langsung masuk ke itu, ngirim langsung ke suaramerdeka.com. Seperti itu. Kalau kita kan enggak, kalau dicetak kan harus melalui redaktur, diedit, kemudian redpel kemudian baru itu. Kalau di di suaramerdeka.com wartawan sendiri masukkan langsung bisa. Langsung naik. Jadi tanpa dia di bahasanya kacau kan harus monggo gitu. Jadi enggak lebih ke kalau aku lihat enggak ada di edit dulu, kemudian dilaporkan ke redpel seperti cetak kita enggak. Jadi langsung dinaikkan ke bisa. Gitu. Iya, kalau .com karena wartawan-wartawannya kan sudah dikasih sendiri. Password sendiri, masuk sendiri, naikkan sendiri. Beda sama kita kalau kita wartawan kasihkan ke redaktur dikoreksi, diedit, diganti pemahaman bahasanya, kemudian kosakatanya, kemudian baru ke redpel ke beda. Kalau berbicara tentang aspek peliputan pemberitaan itu ada nggak ya Pak? Aspek-aspek apa yang harus ada dalam pemberitaan itu ada nggak ya? Aspek kalau pemberitaan kan hanya kita pedomnya 5W1H. Siapa, di mana, kapan, bagaimana seperti itu toh. Gitu. Jadi sudah kalau di wartawan olahraga itu kono kuis motor petang Mbak, mesti kono kuis 5W1H lagi wis biasa. Jadi wis kuwi ya, kalau wartawan olahraga nulis umum bisa. Tapi kalau dari wartawan umum nulis olahraga belum tentu bisa. Karena wartawan olahraga itu menulis berdasarkan pengamatan. Contohnya sepak bola. Mengamati Mbak, ngamati bola, nonton bola. Jadi bukan cuma hasilnya skor 1-0 bukan tuh. Tapi kan dulu imatin. Oh, tadi golnya benar. Oh, dari serangan dari sayap kiri, kemudian dikocek, dioperkan ke ini. Jadi kan pengamatan. Jadi kalau dia ke umum bisa lebih mudah dia. Kita di lapangan dia menulis hal-hal yang berita umum lebih gampang pengamatan. Oh, kondisi pasar seperti ini.
lalu lalangnya seperti ini, jadi lebih ke features-nya lebih bisa. Jadi kalau di olahraga, kalau cuma nulisan 1-0 tuh nggak bunyi, nggak menarik loh. Jadi ada narasinya tuh ya ini permainnya gimana. Kalau badminton, si Ginter melakukan smash tajam ke sisi sebelah sini, tapi gagal dibanting oleh Victor Axelsen seperti itu, dengan terjatuh, dengan keringat bercucuran lah. Jadi berbunga-bunga seperti itu kan, seperti itu. Jadi ada narasinya yang bisa menggambarkan situasi ada yang di lapangan. Gitu. Jadi bukan cuma 1-0, 3-0, kemudian 15-17 itu enggak. Ada narasinya. Itulah yang membedakan kita olahraga dengan yang lainnya. Oke. Olahraga juga ke data. Kalau nulis preview pertandingan lawan PSS lawan Arema, flashback ke 5 tahun yang musim lalu, PSS berapa kali ketemu dengan Arema? Oh 5 kali, berapa kali menang, berapa kalah, nanti dianalisa ke tulisan yang sekarang. Oh ini PSIS dalam 5 musim terakhir PSIS selalu kalah di lawan Arema. Itu karena faktor seperti ini. Apakah nanti di sini pada pertandingan kali ini bisa memenangkan pertandingan dan nanti analisis yang kekuatan PSIS lawan Arema. Jadi lebih kompleks ke olahraga, lebih kompleks ke data juga bisa, kemudian narasi. Kalau juga pertandingan di internasional kayak di Liga Inggris kan juga gitu, 5 pertandingan terakhir seperti apa nanti dianalisis dia bisa nggak memenangkan pertandingan lawan Arsenal, lawan Chelsea, trennya dia bagaimana, main kuncinya seperti apa. Kemudian Arsenal tuh sakit berapa kali mencetak gol kalau gawang Chelsea, berapa kali dianalisis. Jadi berarti kemungkinan besok pertandingan pemain kuncinya Saka karena dia sering dibuat gawang Chelsea 5 kali dalam beberapa musim. Jadi ada analisa berdasarkan data untuk olahraga itu. Benar-benar valid gitu Pak. Ya mencari datanya tuh ya susah. Datanya seperti itu, metanisi siji, datanya pertandingan iki, datanya mengenai negara Piala Dunia U20 Israel tuh berapa kali bermain, prestasinya seperti apa, itu kan butuh browsing terus. Jadi kalau berita ya harus browsing dulu, lihat data berapa tahun Israel berapa kali main ikut Piala Dunia U20, prestasinya tertinggi itu apa? Kalau seperti itu harus dari profil orang olahraga atau enggak sih Pak sebenarnya kalau lebih mudahnya? Kalau itu olahraga itu kan Mbak, jarang peminatnya. Soalnya orang-orang wartawan tuh nggak suka olahraga, jadi kalau diterjunkan ke olahraga dia nggak suka. Jadi kita mencari baca olahraga sulit. Bisa saya ada. Sulitnya minta ampun. Itu. Jadi orang kita patokan sing seneng olahraga sapa sih? Sing gak ora seneng olahraga dulu wis males. Masa liputan dulu bal-balan ngene terus bengong ngene selalu gak. Padahal ya asik nonton bal-balan, ngembol, nyanyi ya asik seperti itu. Tapi kalau nggak suka olahraga ya udah bosen. Jadi sekarang tuh sulit kita mencari kegiatan olahraga, sulit. Nggak ada yang mau, sulit. Peluang gitu Pak? Hah? Peluang gitu? Peluang. Sulitnya minta ampun. Terus selanjutnya kendalanya bagaimana Pak kalau di era yang digital seperti ini? Kendalanya kita selalu ketinggalan dengan yang makanya kita harus cari-cari yang kita sing lebih menarik, judul yang lebih menarik, tapi nggak bombastis ya, lebih menarik. Kita sekarang, tadi malam aja sudah final U20 Ya. Piala Dunia, sudah keluar Uruguay juara, seperti itu. Tapi kan besok kita baru terbitkan U20
Uruguay, ya kan. Nah kita harus cari yang sisi lainnya, maksudnya kan komentar-komentarnya yang dari pelatihnya apa, ya dari pemainnya Italia, dari pemainnya apa Uruguay yang bagus bagaimana, dan nanti kita olah jadi yang pemberitaan yang lebih baik lagi. Gak cuma menang Uruguay juara Piala U20 gitu ya, cuma itu. Tapi nanti datanya apa seperti itu, kita main data aja lah, data. Mengenai Uruguay untuk kali pertama jadi juara Piala Dunia U20, kemudian Italia kan nggak pernah juara, hanya rantai seperti itu. Tuh, terus kemudian pemain-pemainnya pemain yang menonjol siapa sih satu. Kalau soal lalu mesti kita kalah sama yang online, karena mereka sudah, makanya kita harus cari celah-celahnya yang bisa yang apa, yang nggak ketinggalan. Kalau target publikasinya Pak, kan itu kan dicetak ya Pak. Nah itu targetnya itu kemana Pak? Di apa atau harus kemana? Kalau target kan harus secara keseluruhan, orang-orang mereka gitu. Terus orang-orang pada tahunya itu di mana Pak? Maksudnya? Kan koran kan dicetak terus disebarkan luas Pak. Nah itu cara penyebarannya itu bagaimana? Ya kita ke agen gitu, agen. Jadi kalau orang kita juga agen-agen, kemudian agen ke pelanggan seperti itu, kemudian ke distributor agen, kemudian kemana lagi itu gitu. Jadi kalau secara keseluruhan target penjualan, atau maksudnya target apa? Iya, target penjualan. Marketing soal marketing kita nggak tahu. Kita redaksi. Jadi kita nggak tahu marketingnya seperti apa, strateginya itu kita nggak tahu. Belum tahu karena kita di sini fokus ke redaksi. Nah, gitu marketingnya. Nanti setelah cetak ini gimana kemudian untuk meningkatkan oplah bagaimana, karena untuk menaikkan oplah itu nggak cuma olahraga tapi secara keseluruhan. Soalnya berita nasional, berita yang daerah ekonomi keseluruhan harus kompleks. Itu pempret sama bagian marketing sama distributor apa itu. Jadi kita nggak di sini punya fokus ke redaksi, buat berita yang bagus, yang seperti itu. Kemudian soal pemasaran ada sendiri. Seperti tadi, kan tadi Bapak bilang mencari informasinya bisa melalui browsing berupa data-data. Nah, kalau misal ada sebuah event yang di luar kota Semarang, itu apakah seorang wartawan harus datang ke situ atau hanya melalui browsing saja untuk kalau mencari informasinya? Kita kan punya wartawan di setiap daerah. Setiap daerah dari Solo, Pekalongan, Kendal, Batang. Kalau event ya wartawan tuh yang datang. Gitu. Kecuali kalau sudah ditunggu nggak ada, loh nggak bisa, kita kontak dia, Mas aku lali, gue, ya berarti kita kontak ke pengurusnya, Pengdanya, Pak Asprofnya, minta data, minta komentarnya, telepon, kita buat berita. Jadi prosesnya kalau setiap daerah ada wartawan, nah, dia yang meliput seperti itu. Meliputnya. Tapi kalau lepas, ya jeneng manusia ono sing kesel, ono sing lali seperti itu. Terlepas ya kita nanti kalau itu bagus kita telepon ke narasumbernya, kita minta datanya, kita minta komentarnya, kita buat. Yang di sini yang buat. Kalau enggak yang buat berarti yang di biro yang tempat event itu, mungkin biro Solo, ada yang Solo berarti biro Solo yang harus dibuat, kemudian dikirim ke sini. Seperti itu. Berarti bisa telepon, kalau utama harus datang karena harus ada fotonya, ya toh. Tapi kalau dia luput, ya kita harus telepon, minta datanya, minta fotonya, baru kita buat berita dari biro yang ketempatan itu, seperti Solo, Muria, Pantura, Banyumas, atau Kedu seperti itu. Nah, ada 5 biro kita. Jadi kita harus buat seperti itu, baru kirimkan ke redaktur. Kalau event yang internasional, apakah juga wartawannya harus datang ke luar negeri? Harus internasional. Ya. Kita dulu kalau SEA Games
SEA Games, Asian Games, Olimpiade, Piala Dunia kita mesti ngirim. Mesti ngirim. PON ngirim. Tapi sekarang krisis moneter enggak. Belum, ditunda dulu. Dulu kita mesti ngirim. Saya dulu di Thailand, SEA Games pernah Thailand. Tuh. Kemudian Piala Dunia, Olimpiade di Inggris nggak jadi karena teman saya namanya Muhammad Iqbal Jakarta ditolak, nggak dapat visa, nggak dapat. Dulu kan waktu nama-nama Islam tuh ya ditanggung di sana, dia Muhammad Iqbal yang jadi nggak berangkat. Jadi kalau kita usahakan kalau Piala Dunia, dulu event yang kita mesti berangkat itu Piala Dunia, Olimpiade, Asian Games, SEA Games mesti berangkat. Kalau misalnya ada event pertandingan sepak bola, misalnya Liga 1 nih Pak, kan biasanya ada wartawan-wartawan yang di dalam stadion itu. Ya. Nah, caranya wartawan itu agar bisa meliput di dalam itu gimana Pak? Kalau Liga 1 kan ada pendaftaran di BLI, LIB. Sebelum event mesti ditawari. Siapa yang mau meliput, kita ngirim data kita di sana di LIB, di media office-nya LIB. Kemudian kita menceritakan foto, ID card, kemudian surat dari perusahaan, surat kabar dari Pemret bahwa menerangkan bahwa wartawan ini wartawan Sorong Merdeka seperti ini, keterangannya seperti itu, surat keterangan dari Pemret, kemudian baru dikirim ke LIB. Ke LIB lihat di-approve, kalau di-approve berarti ID-nya keluar dititipkan ke tim setempat, berarti PSIS. Itu. Kalau nggak keluar berarti kan nggak di ACC sama LIB. Betul. Ya di stadion itu khusus fotografer. Kalau yang wartawan tulis nggak boleh ke lapangan, nggak boleh di atas. Nggak di atas, di media, khusus media. Jadi seperti itu. Kalau di bawah khusus fotografer. Wartawan tulis nggak boleh bawah, khusus ke atas. Kalau di internasional juga seperti itu. Kita FIFA ya, Piala Dunia, kita harus daftar 3 bulan sebelumnya. Kita daftar ke FIFA-nya sana, tapi melalui PSSI yang menjembatani ke FIFA sana. Jadi kita mengirimkan ID card, surat tugas, kemudian foto, kemudian kalau sudah di ACC sama FIFA, ID card-nya keluar, kita bisa liputan. Jadi 3 bulan sebelumnya harus prepare, mengajukan ke badan organisasinya. SEA Games juga gitu, SEA Games nggak bisa langsung kita datang ke liputan, nggak bisa, harus daftar 3 bulan. Dan itu yang jembatani KOI pusat. Jadi nggak bisa makanya kita event-event itu harus tertata gitu kita. Oh, Olimpiade bulan ini kita cari info. Pendaftarannya sampai kapan toh? Kalau yang untuk peliputan, sampai ini lah yang kita aktif. Event-event harus diperhatikan untuk liputan, untuk pendaftaran, untuk agar bisa meliput kita harus nggak bisa datang langsung, kita nggak bisa masuk. Ya liputan di arena atau di luar arena, cuma itu. Kalau masuk arena nggak boleh. Karena dengan adikat itu fasilitasnya mesti soft close. Ada ruang media center bisa masuk, ngetik gratis, AC-nan, gitu. Ada makan, minum, semua komplit untuk wartawan semua. Itu. Jadi kalau di event internasional terjamin, nggak bakal kelaparan, nggak bakal ada tukang pijatnya, ada lengkap. Untuk media tuh diperhatikan benar-benar untuk media. Itu kan di bawah bilang kalau misalnya di internasional ada fasilitasnya seperti makanan, tempat, dan lain-lain. Nah kalau pendaftarannya itu apakah ada dipungut biaya atau? Nggak ada.
Jadi hanya perlu pendaftaran terus menunggu waktu. Iya. ACC. Di ACC kita kalau Jam kerja lu sampai pukul berapa? sampai pukul 11.12. Iya, Pak. Begitu saja. Cukup? Nggih. Besok siapa lagi tak undangi besok? Sudah, Pak. Hah? Sudah Sudah? cukup, Pak. Nggih. Ada satu lagi orangnya bagus. Siapa, Mas Pak? Wahyu. Oh, Mas Wahyu. Dia dulu wartawan di Jakarta. Liputannya lebih kompleks. Jakarta. Orang Semarang, Pak. Orang Semarang. Kalau besok Rabu dia masuk. Dia pengalamannya lebih di Jakarta, liputannya lebih luas, Mbak. Lebih event-eventnya di nasional, internasional lebih banyak di sana. Mungkin. Dia event di Indonesia Open, akhirnya banyak sekali dulu pengalaman di Jakarta, wis gitu. Jadi Jakarta nggak seperti Semarang itu. Eventnya rono, jadi itu pengalaman. Tempatnya adu-adu, jadi wis bagi waktu ini piye, itu jenenge wis. Sudah pro. Kalau mau besok Rabu sini wong tak kontakin, ngomong sampai. Masuk si Jito, Apa Mas, misal besok kita mau wawancara Mas Wahyu enggak apa-apa ya, Pak? gak apa, Pak. tak kontakin. Kalau jadi saya kabari Bapak. Ora usah iso Rebu teko. Oh, nggih, siap. Jam itu tuh ya, Nggih. dari saya. Nggih. Wong tak kontakin atau ngomong ya. Nggih. Soalnya iki wis ning anggota wis tak omongi sampean kok teko di dilayani sak nak wawancara. Ini jam kerjanya kok malam ya, Pak? Ya kan redaksi. Oh gitu, Pak. Iya, kalau wartawan siang itu seperti itu nyiar berita deadline-nya jam 5, jam 6, jam 7 kirim ke sini kita edit ya, terus Biasanya pagi gitu. Iya. Kan gitu. Kalau kita redaktor pagi belum ada berita. Harus, Pak. Hah? Nggih, Pak. Kalau malam sudah ada kumpul semua, kita koreksi baru kita. Itu ya, Pak, nggih. kita lanjut kerja ya. Oh, nggih, siap, Pak. Menusin boleh minta foto apa enggak nggih? Boleh.